pertama ada hasil penilaian. Menurut M.A. Hamid tahun 2016 halaman 37, kegiatan penilaian siswa merupakan komponen penting dan integral di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk memperoleh informasi tentang pencapaian hasil dari proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu kedua ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama itu ada SAFI, yaitu berarti nilai didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian yang ketiga ada adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Lalu yang keempat ada terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lalu pembahasan selanjutnya ada mengenai perancangan penilaian, yaitu secara teknis terhadap perancangan penilaian oleh pendidik sebagai berikut. Yang pertama ada menjelang awal tahun pembelajaran, guru melakukan pengembangan indikator pencapaian atau KD. Kemudian yang kedua, menyusun perancangan penilaian, teknik dan bentuk penilaian yang sesuai. Yang ketiga, pembuatan rancangan program remedial dan pengayaan setiap KD. Lalu yang keempat ada penetapan KKM. Masing-masing mata pelajaran atau guru kelas melalui jaringan antara mata pelajaran, khususnya untuk guru kelas berdasarkan masa pendidikan kelas 1 sampai 3 sekolah dasar. Lalu yang kelima, pada awal semester pendidikan menginformasikan KKM dan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian kepada peserta didik atau peserta wali siswa, khususnya untuk kelas 1 sampai 3 pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang keenam, pendidikan pengembangan indikator penilaian, kisi-kisi instrumen penilaian seperti tes, pengamatan, penugasan, dan pedoman penskoran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atau teman saya, yaitu Erda Jayanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan penilaian kognitif. Penilaian kognitif menentukan keberhasilan belajar seseorang peserta didik yang kurang berminat terhadap suatu mata pelajaran, sulit untuk mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan. Tugas seorang pendidik adalah bagaimana meningkatkan minat peserta didik terhadap materi pelajaran guna mencapai kompetensi yang telah ditetapkan melalui KKM. Oleh karena itu, bagaimana pendidikan mengembangkan program pembelajaran yang mampu membangkitkan minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran. Penilaian afektif penting, namun implementasikannya masih kurang, dikarenakan penilaian ranah afektif tidak semudah dalam penilaian kognitif dan psikomotorik. Selanjutnya, panduan penilaian afektif. Dalam penilaian afektif, setidaknya ada 5 macam nilai yang perlu dikemukakan, yakni sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Penilaian afektif dapat dilakukan di sela-sela pembelajaran melalui pengamatan observasi langsung atau melalui checklist yang diisi oleh peserta didik. Penilaian di sela-sela pembelajaran misalnya, ketika pembelajaran secara diskusi, maka seorang pendidik dapat menilai pada ranah afektif misalnya dengan pengamatan bagaimana seorang siswa memberikan tanggapan atas pernyataan peserta didik lain, sifatnya mengkritik atau menyanggah atas pernyataan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan pengamatan melalui checklist oleh pendidik atau oleh peserta didik atau oleh peserta didik lainnya. Kemudian, panduan penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor menurut Leigh-Body tahun 1968 meliputi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pekerjaan, kecepatan mengerjakan tugas dan kemampuan membaca gambar atau simbol serta keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses penilaian psikomotor mencakup persiapan proses,
dan produk yang penilaiannya dapat dilakukan pada saat proses atau pada waktu berakhirnya praktik dengan cara mengetes peserta didik. Untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik tersebut, dapat berupa tes paper and pencil test, identifikasi tes, simulasi, dan tes unjuk kerja. Selanjutnya, analisis butir soal. Yang pertama, validitas suatu butir soal. Yang kedua, tingkat kesukaran suatu butir soal. Yang ketiga, daya beda suatu butir soal. Yang keempat, tingkat kesulitan siswa pada suatu konsep tertentu. Dan yang kelima, reliabilitas atau tingkat keajengan naskah soal. Ada beberapa jenis penilaian hasil pembelajaran, namun dalam konteks pembelajaran kurikulum tematik terdapat metode khusus yang harus dikuasai oleh setiap guru untuk menilai hasil belajar para peserta didiknya. Yang pertama, pengertian penilaian hasil pembelajaran tematik. Yang kedua, tujuan penilaian hasil pembelajaran tematik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kurikulum tematik. Selanjutnya, kompetensi dan teknik penilaian. Penilaian di sekolah dasar untuk semua kompetensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, ranah penilaian afektif. Penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Sikap spiritual, penilaian sikap spiritual KI 1. Sikap sosial, penilaian sikap sosial KI 2. Selanjutnya, ranah penilaian kognitif berisi beberapa pengetahuan yang sangat baik dan dikuasai oleh peserta didik dan penguasaannya belum optimal. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Selanjutnya, ranah penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan tertulis, penugasan lisan, mengukur capaian pembelajaran pilihan ganda B sampai S, menjodohkan isian atau melengkapi uraian daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah, kuis, tanya jawab, dan penilaian pengetahuan, panduan penilaian pada sekolah dasar. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, bentuk portofolio. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan dari Desi kami, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan salah satu contoh prinsip penilaian dalam pembelajaran yang sudah kalian jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian yang adil. Jadi penilaian yang Anda lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari sikap yang adil. Kemudian contoh penilaian yang tidak adil itu sering kita ketemukan di lapangan. Misalnya dalam tes tertulis guru menyediakan 10 butir soal. Semua siswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1 sampai 5. Dan setiap siswa diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal, yaitu nomor 6 hingga nomor 10. Dari contoh tersebut tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama, yaitu dari butir 1 sampai dengan 5, tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama untuk 2 butir soal pilihan yang diambil dari butir nomor 6 hingga 10. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ririn Arista Suryani. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Terdapat metode khusus yang dilakukan oleh setiap guru untuk menilai hasil belajar peserta didiknya. Metode khusus ini sistemnya seperti apa, dan apakah penerapan metode ini rata untuk seluruh siswa, baik yang memiliki kemampuan tinggi dan yang rendah? Jadi, metode atau teknik penilaian di sini adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk melakukan penilaian dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini dapat berupa penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.
lakukan yaitu menentukan indikator apa yang sekiranya dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap dan minat peserta didik terhadap suatu materi pelajaran, yang di dalamnya mencakup seperti presentasi kehadiran atau kehadiran di dalam kelas, kemudian aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran kelas, apakah siswa suka bertanya, terlibat aktif dalam diskusi, aktif memperhatikan penjelasan guru, dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan seperti ketetapan waktu mengumpulkan PR atau tugas lainnya, dan juga kerapian buku catatan dan kelengkapan bahan ajar lainnya yang terkait pada materi tersebut. Selanjutnya, guru menentukan jenis skala yang digunakan pada saat penilaian, misalnya menggunakan skala Likert yang terdiri atas 5 skala. Untuk skala yang pertama itu tidak berminat, yang kedua kurang minat, yang ketiga netral, yang keempat berminat, dan yang kelima sangat berminat. Kemudian, apakah penerapan metode ini rata untuk seluruh siswa baik yang memiliki kemampuan tinggi dan yang rendah? Ya, metode ini berlaku bagi seluruh siswa yang ada di dalam kelas dan yang memiliki kemampuan tinggi maupun yang rendah. Akan tetapi, pada saat guru menilai, itu kembali lagi kepada indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu. Apakah siswa sudah dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kurang, atau bahkan tidak sama sekali? Karena setiap anak juga memiliki pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang berbeda-beda, sehingga nilai atau poin yang diberikan oleh guru juga berbeda-beda. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nursalina. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian dalam mengatasi jika ada seorang guru yang penilaiannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian seperti tidak objektif dan adil? Selain menegur guru tersebut, apa yang kalian lakukan? Baik, saya akan menjawab. Saya akan memberikan bimbingan kepada guru tersebut bahwa yang dia lakukan itu tidak baik untuk peserta didik, karena penilaian yang diberikan tidak sesuai akan berdampak kepada peserta didik. Yang menerimanya tentu akan merasa kecewa. Peserta didik itu serta merasa dihianati dan kehilangan motivasi dalam benaknya peserta didik karena mendapatkan ketidakadilan terhadap nilai yang didapatnya sesuai dengan kinerjanya. Walaupun itu hanya sebuah nilai, belum tentu dapat menentukan arah masa depan peserta didik. Namun poin pentingnya adalah pada objektivitas dari penilaian seorang guru jika nilai rendah tidak sepadan dengan kinerja peserta didik.